Di pembahasan sebelumnya, ketika semua orang yang ada di kediaman Jiang Shan sedang menikmati hari damai, kedamaian mereka terusik oleh sebuah gangguan dan itu pastinya Mu Yuhuang yang membawa pasukan tanah suci Yuhua bersamanya. Singkat cerita, setelah itu pertempuran pecah. Yakin pada keyakinannya sendiri, Mu Yuhuang juga menggunakan artefak yang sebelumnya dia dapatkan dari Taoist Baiyi, dan karena dia belum tahu itu pemberian Baiyi, alhasil setelah menggunakannya malah memberikan dampak buruk pada Mu Yunhuang yang aura kehidupannya secara perlahan mulai hilang. Terkejut sudah pasti, namun sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Akan tetapi di saat-saat putus asa itulah sebuah mukjizat datang, yang mana dua tembikar burung yang sebelumnya mereka buat bisa menyelamatkan nyawanya, dan bahkan itu juga meningkatkan kekuatan mereka berdua saat mereka entah mengapa bergabung menjadi satu. Dan yang paling utama, berkat itu juga hubungan di antara keduanya yang selalu tegang saat ini telah terselesaikan. Masuk ke cerita saat ini. Karena masalah telah teratasi, mereka berdua yang sebelumnya menyatu terpisah kembali, sehingga Mu Yuhuang segera memeluk adiknya untuk meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan. Melihat tindakan kakaknya sudah pasti membuat Mu Yunhuang kebingungan. Akan tetapi tiba-tiba Xin Yanzi datang dan bertanya tentang kejadian sebelumnya, yang mana tak hanya bisa menghapus kutukan yang ada di dalam adiknya, namun Yuhuang beserta adiknya juga mampu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar untuk menghadapi musuh mereka. Menanggapi itu dengan jujur, Yuhuang mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, yang mana intinya Yuhuang sendiri sama sekali tak memahaminya. Namun yang pasti, ketika dia melihat pil emas yang muncul dari dua tembikar burung, entah mengapa bayangan Jiang Shan tiba-tiba muncul begitu saja di dalam pikirannya. Karena putus asa, dia melimpahkan semua kesalahan pada Jiang Shan yang katanya tidak akan pernah memaafkannya. Meski begitu, Yuhuang masih berusaha meminta bantuan sehingga Jiang Shan segera menjawab, "Maafkan aku tak bisa melakukannya. Dari apa yang kulihat, orang yang bisa menyelamatkan adikmu hanyalah dirimu seorang." Mendengar itu, Yuhuang sempat bingung karena bagaimanapun juga alasan adiknya bisa seperti itu karena dia yang menyakitinya dengan lebih mempercayai musuh mereka sendiri. Dengan tenang, Jiang Shan terus meyakinkan Yuhuang karena cinta adalah keseimbangan timbal balik, sehingga dengan kebaikan pasti akan ada keburukan juga. Sedangkan untuk masalah mereka berdua juga tidak terletak pada orang lain. Yang bisa menyelamatkannya bukanlah diriku, aku hanyalah orang luar. Rasakanlah dengan hatimu, tambah Jiang Shan sebelum sosoknya mulai menghilang. Kemudian Yuhuang terus melanjutkan penjelasan panjangnya secara detail yang pastinya hanya bisa membuat semua orang merasa terharu. Namun satu hal yang pasti, rasa kagum mereka pada Jiang Shan semakin bertambah, apalagi berkat kejadian tersebut tingkat kultivasi Mu Yunhuang dan Yuhuang meningkat sehingga mereka benar-benar menginginkan pil emas yang sama yang sebelumnya dimakan oleh keduanya. Shan Xiaoji yang juga mendengar mulai memikirkannya juga, yang pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa Jiang Shan telah menduga hal itu akan terjadi dan semua skenario ada di telapak tangannya. Aku mengira kalau dialah dalang di balik semua ini. Sepertinya akulah yang bodoh, pikir Shan Xiaoji yang dengan ceroboh mempercayai orang lain secara membabi buta. Ketika dia sedang pusing memikirkan apa yang akan dia jelaskan pada keluarga para kultivator yang gugur, tiba-tiba perhatiannya teralihkan pada sosok Liang yang meski terluka parah namun masih bernafas. Shan Xiaozi berniat menggali informasi pada Liang untuk mencari tahu siapakah dalang sebenarnya. Baru saja ingin mendekatinya, tiba-tiba dia merasa ada yang terlewat dan ternyata itu adalah Mai yang sosoknya telah menghilang karena dia berhasil melarikan diri.
Panik sudah pasti karena Shen Xiaozi khawatir Mai akan kembali dan melapor ke atasannya. Dengan pihak mereka yang kelelahan, situasinya akan menjadi lebih buruk apabila musuh mengirim bala bantuan. Sheng Yunxi kemudian mendekat untuk membicarakan tentang kesalahpahaman mereka yang sudah terpecahkan. Shen Xiaozi juga mengakuinya, namun masih saja dia merasa menyesal karena akibat tindakan cerobohnya konsekuensinya terlalu besar. Aku akan membantumu memeriksa keadaan yang lain. Pertama, bawa mereka ke rumah kayu di sana. Mari kita tunggu master melihatnya sebelum kita memutuskan untuk melakukan apa, ucap Sheng Yunxi. Baru saja ingin pindah, Jiang Shen telah kembali dengan dia yang terlihat senang karena ternyata tembikar yang dia bawa telah terjual habis. Melihat Yu Huang ada di tempatnya membuat Jiang Shen sedikit terkejut. Bahkan Yu Huang tiba-tiba mengucapkan terima kasih yang pastinya hanya bisa membuat Jiang Shen kebingungan. Setelah kata tembikar terucap, barulah Jiang Shen memahaminya meskipun pemahamannya itu pastinya berkebalikan dari apa yang sebenarnya. Jiang Shen kembali dibuat terkejut melihat sosok baru yaitu Shen Xiaozi. Apalagi di detik berikutnya tiba-tiba Shen Xiaozi bersujud meminta maaf, yang mana hal itu bahkan membuat yang lainnya juga terkejut. Jiang Shen semakin bingung karena dia sama sekali tak memahami setiap perkataan Shen Xiaozi. Setelah memikirkannya dengan susah payah, dia menyimpulkan bahwa Shen Xiaozi kemungkinan besar adalah ayah dari Mu Yun Huang dan Yu Huang. Oleh karena itu semuanya menjadi masuk akal, yang mana seorang ayah berterima kasih padanya karena telah membantu kedua putrinya yang sebelumnya berselisih berdamai kembali, meskipun cara permintaan maaf Shen Xiaozi menurut Jiang Shen terlalu berlebihan karena sapaan sederhana saja sudah cukup. Berdirilah, kau terlalu berlebihan. Aku mengajari mereka sedikit, tapi hasil ini dicapai semata-mata dari kerja keras mereka sendiri, bukan dari orang lain. Selain itu mereka juga memberiku barang-barang yang cukup mahal. Berdirilah dulu, kalau ada sesuatu ayo kembali ke rumah kayu dulu dan membicarakannya, ucap Jiang Shen, yang membuat Shen Xiaozi semakin kagum pada sosok Jiang Shen yang menurutnya tidak hanya memiliki kekuatan yang tiada duanya, tapi ilmunya juga seperti dewa. Kenapa masih ada satu orang yang tergeletak di tanah? Apa ada orang lain yang terluka? Ucap Jiang Shen saat dia menyadari sosok Liang. Shen Xiaozi kemudian menjelaskan bahwa itu adalah bajingan yang menyamar sebagai dirinya dan membunuh orang di mana-mana. Mendengar itu adalah seorang pembunuh membuat Jiang Shen sempat ragu menolongnya, padahal dengan kemampuannya dia masih bisa menyelamatkannya. Namun pada akhirnya Jiang Shen tetap ingin menyelamatkannya, yang pastinya hanya bisa membuat semua orang terkejut. Sedikit perdebatan terjadi sebelum akhirnya Su Ling dan Tante Yunlan meyakinkan mereka untuk mendengarkan senior Jiang Shen karena dia pasti mempunyai rencana. Mendengar itu semuanya setuju, bahkan Shen Xiaozi mencoba meminta bantuan Jiang Shen untuk membantu menyelamatkan para kultivator yang dia bawa, dan begitu Jiang Shen melihat sosok mereka yang terkapar semua, dia langsung membatu di tempat saat pikirannya terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan dari manakah mereka semua berasal. Mengesampingkan semua itu, dia yakin bisa menyelamatkan mereka semua karena dari apa yang terlihat, tubuh mereka hanya kekurangan kekuatan, seolah-olah kekuatan mereka telah dicuri. Namun masalahnya, dengan jumlah mereka yang terlalu banyak, tak mungkin dia sendiri melakukannya, sehingga setelah berpikir, dia pun memanggil mereka semua dan berkata akan memberi mereka misi kultivasi. Di saat mereka mulai panik karena misinya mungkin sulit, Jiang Shen langsung berkata bahwa misinya sendiri adalah membantunya masak. Begitu mendengar misinya, seketika ketegangan menghilang digantikan dengan kelegaan dan pastinya mereka terlihat sangat antusias untuk melakukannya. Adapun Shen Xiaozi, dia hanya bisa bingung saat dia bertanya-tanya apakah mereka akan makan terlebih dahulu sebelum menyelamatkan orang-orang.
Sesuai instruksi yang diberikan oleh Jiang Shen, karena para kultivator tidak mengalami banyak luka, Tante Yunlan hanya membersihkan mereka. Singkat cerita, Jiang Shen mulai memasak. Dia benar-benar menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan berfokus untuk menambah nutrisi. Hanya dengan mencium aromanya, Yu Huang langsung tersihir seolah-olah tubuhnya terasa seperti akan terisi hingga batasnya. Tak hanya Yu Huang, Shen Xiaoji juga merasakan hal yang sama dan semakin takjub pada sosok Jiang Shen yang benar-benar memiliki kekuatan seperti dewa. Melihat ekspresi Shen Xiaoji, Xin Yunxi sedikit mentertawakannya saat dia berkata bahwa itu belumlah seberapa karena yang jauh lebih mengagumkan pernah terjadi di masa lalu. Melihat banyak sekali jenis makanannya membuat Tu Shanmu sangat menantikannya karena dengan begitu dia menjadi selangkah lebih dekat menuju kultivasi ekor 9. Ngomong-ngomong, karena sekarang kau sudah bisa berubah, cepat datang dan bantu kami. Kami semua bekerja sampai mati di sini, ucap Tante Yunlan. Alhasil, Tusanmu yang benar-benar seorang pemalas malah kembali ke bentuk rubahnya agar dia tidak membantu. Semua orang mulai berlomba-lomba memasak, hingga akhirnya semua makanan siap dihidangkan. Semua orang telah bekerja keras hari ini. Aku masih harus mengganggu kalian untuk memberi makan ini pada para korban luka di halaman. Aku masih punya satu masakan lagi yang perlu dibuat, ucap Jiang Shen. Sehingga setelah itu, mereka semua mulai menyuapi para kultivator yang terluka dan pastinya di suapan pertama, mereka yang awalnya tak berdaya seketika sembuh total. Bahkan mereka langsung tergila-gila dengan cita rasa makanannya. Akhirnya Jiang Shen yang telah selesai keluar. Dia juga memberikan sedikit nasihat pada mereka semua yang mana untuk sementara waktu utamakan latihan untuk memperbaiki vitalitas. Semua orang langsung mendekat dan bersujud yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Jiang Shen terkejut. Apalagi mereka semua malah meminta agar diizinkan tetap tinggal di tempat ini. Mengesampingkan semua itu, untuk saat ini Jiang Shen memilih untuk menyelesaikan terlebih dahulu urusannya, yang mana ternyata masakan terakhir yang dia buat disiapkan khusus untuk Liang yang masih tak sadarkan diri. Jiang Shen langsung menyuapinya dan sama seperti yang lainnya, Liang langsung tersadar dan yang membuatnya benar-benar terkejut, hal pertama yang dilihatnya adalah Jiang Shen yang sedang menyuapinya. Sementara itu di tempat lain, meski bisa melarikan diri, kondisi Mai benar-benar parah. Dia benar-benar tak menyangka akan ada sosok yang jauh lebih kuat dari masternya di dunia ini. Karena mungkin mulai meragukan masternya, tiba-tiba kekuatan besar mulai mempengaruhi Mai. Dia hanya bisa meminta bantuan pada masternya, akan tetapi semuanya sia-sia karena bahkan sang master sendiri jelas-jelas mengamatinya dari jauh, namun dia sama sekali tak bergerak. Aku bahkan memberi mereka jimat, namun mereka benar-benar dipermalukan. Aku benar-benar mengumpulkan banyak sampah, ucap sang master yang sama sekali tak menganggap penting bawahannya. Sebaliknya dia mulai memikirkan Jiang Shen, tepatnya kekuatannya, sehingga dia sempat berpikir apakah harus pergi menemuinya secara langsung atau tidak, yang akhirnya tidak untuk sekarang. Kemudian sang master mencoba melihat kondisi roh milik Liang dan hal pertama yang muncul adalah wajah Jiang Shen yang pastinya membuatnya terkejut. Apalagi Jiang Shen terlihat sedang menyuapi Liang. Benar saja saat ini Jiang Shen sedang merawat Liang dengan memberinya makan untuk memulihkan energinya. Liang pastinya bingung melihat situasinya saat ini dan bertanya-tanya apakah dirinya sedang ditawan. Jiang Shen penasaran apakah Liang menjadi bodoh karena semua pemukulan yang diterima, sehingga dia berusaha menenangkannya dengan berkata bahwa semuanya telah dia urus. Meski niat Jiang Shen untuk membuatnya tenang, namun sebaliknya dari sudut pandang dan juga perspektif Liang, kata-kata itu lebih seperti ancaman untuknya yang telah berani menyamar menjadi dirinya. Bahkan pengobatan yang dia terima dianggap sebagai langkah untuk menyembuhkannya lalu menyiksanya secara perlahan.
Liang yang ketakutan berusaha menolak, namun lagi-lagi Jiang Shen beranggapan bahwa makanan yang dia beri tidak sesuai dengan seleranya, sehingga dia pun segera pergi untuk menyiapkan resep yang baru tanpa tahu bahwa setelah merasakannya, Liang benar-benar sangat menginginkannya lebih. Melihat Jiang Shen berjalan pergi, merasa itu adalah sebuah kesempatan, Liang segera mengeluarkan spirit weapon terakhirnya untuk menyerang. Namun di detik itu juga Jiang Shen tiba-tiba berbalik dan spirit weapon yang awalnya terlihat sangat garang, entah mengapa langsung jinak layaknya anak anjing. "Ini anjing yang lucu, apa ini hewan peliharaanmu?" ucap Jiang Shen yang membuat Liang pastinya benar-benar terkejut. Sekali lagi, Jiang Shen mencoba membantu Liang dengan memeriksa denyut nadinya terlebih dahulu, dan Liang juga dengan sekuat tenaga kembali menolak. Yang tak terduga, begitu Jiang Shen memeriksa denyut nadinya, Liang malah berubah wujud menjadi seekor binatang mirip seperti spirit weaponnya, dan pastinya hal itu hanya bisa membuat Jiang Shen terkejut. "Sial, aku benar-benar memperlihatkan tubuh utamaku di depan manusia," pikir Liang. Xing Yunzi kemudian menjelaskan bahwa Liang tampaknya berasal dari ras iblis spesies elang racun yang menyerupai burung tapi bukan burung, menyerupai macan tutul tapi bukan, dan yang terpenting, dia punya kemampuan memakan jiwa orang. Mendengar itu, Liang segera menyangkal bahwa dia tidak memiliki kecenderungan memakan jiwa manusia yang menurutnya menjijikan dan kotor. Apalagi entah itu hati atau jiwa, baginya semua manusia sangat arogan dan bias. Mereka adalah ras yang paling menjijikan dan kejam. Setelah mengatakan semua itu, dia mulai memikirkan sebuah cara agar bisa melarikan diri dan memberitahu masternya. Namun tiba-tiba dia bisa merasakan sebuah kehangatan karena ternyata dengan erat Jiang Shen mulai memeluknya. Melihat itu, Xing Yunzi dan Yinglan hanya bisa merasa lega karena mereka yakin selama ada sang senior yaitu Jiang Shen, mau itu hewan atau bahkan orang berbahaya, akan menjadi tenang begitu mereka berada di dekatnya. Namun satu hal yang pasti, alasan Jiang memeluk Liang begitu erat karena dia merasa sangat nyaman. Bahkan dia sempat berpikir apakah akan bernilai jika dijual. Yinglan kemudian bertanya bagaimana mereka akan menghadapi ras iblis selanjutnya. Meski sempat bingung, namun sebuah ide segera terlintas, dan itu dengan memakaikan sebuah kalung pada Liang yang katanya itu kalung yang awalnya dia buat untuk Tusanmu untuk dibawa jalan-jalan. Begitu memakainya, Liang merasa ada yang aneh pada tubuhnya, dan di detik berikutnya kalung yang dia pakai mengeluarkan kekuatan yang begitu besar, dan dampaknya bahkan sampai bisa dirasakan oleh sang master yang masih mengawasi. Sang master senang karena dengan tingkat kekuatan seperti itu dia berencana memanfaatkannya juga. Sayangnya kesenangannya itu tak bertahan lama karena tiba-tiba sebuah suara benda pecah bisa terdengar, dan setelah dicari tahu itu berasal dari wadah tempat di mana dia mengurung jiwa-jiwa yang sebelumnya dipanen oleh Liang. Sialan, wadah pemanen jiwa itu benar-benar rusak. Semua usahaku sebelumnya kini sia-sia, pikir sang master yang kali ini hanya bisa menyalahkan Jiang Shen. Adapun wadah jiwanya setelah hancur, semua jiwa yang terperangkap mulai berhamburan keluar kembali ke asal mereka. "Jika aku mengambil kekuatan yang ada dalam dirimu untuk diriku sendiri, aku bahkan tidak perlu menggunakan sampah-sampah ini." Setelah menderita begitu lama, semua penantian ini akhirnya mulai membuahkan hasil. Tunggu aku dasar sialan," teriak sang master yang dilihat dari penampilannya, kali ini dia malah menjadi terobsesi pada Jiang Shen. Sementara itu pada saat yang sama, di sisi lain Liang hanya bisa berteriak-teriak seolah-olah sedang disambar oleh petir. Melihat itu tuh Shanmu merasa bersyukur karena bukan dialah yang memakai kalungnya. Tak seperti yang lainnya yang mengira itu adalah hukuman untuk Liang, Jiang Shen sendiri malah beranggapan bahwa alasan Liang seperti itu karena kalungnya tidak cocok, jadi dia menyimpannya kembali, apalagi nampaknya kondisi Liang sudah lebih baik.
Kemudian Jiang Shen mulai memikirkan makanan apa yang biasanya dimakan oleh Liang yang tampaknya tidak menyukai masakannya, meski kenyataannya tak ada yang bisa menolak masakannya seperti para kultivator yang berhasil diselamatkan yang saat ini benar-benar memuja Jiang Shen setelah merasakan masakannya. Sementara itu, di sisi lain, sebuah jiwa terbang menuju ke Kaisaran Dayan dan dari kata-katanya, dia tampaknya telah terjebak selama 3 tahun. Selain itu, dia juga bukan berasal dari ras manusia karena jiwanya malah menyatu ke sebuah bunga. Untuk jiwa tersebut kemungkinan besar ada hubungannya dengan Liang yang saat ini sedang memimpikan masa lalunya saat masih bersama guru besarnya. Diperlihatkan sang guru besar mencoba memberikan sebuah hadiah pada Liang, dan itu adalah buah terbesar dari pohon dewa yang meskipun sesama muridnya menginginkannya, dia sama sekali tak memberikannya. Liang merasa tidak enak menerimanya karena murid-murid lainnya juga menginginkannya. Namun sang guru besar menjelaskan bahwa tidak sembarangan orang bisa menerima buah tersebut, dan dalam kasus kali ini buah tersebut sangat berhubungan erat dengan perkembangan Liang di masa depan. Setelah dipaksa, akhirnya Liang mau memakannya. Selain rasanya yang sangat enak, seketika Liang juga bisa merasakan kekuatan besar muncul di dalam dantiannya. Dan setelah dicari tahu, ternyata itu kebangkitan spirit weaponnya yang setelah menyapa dia hilang kembali. Jangan khawatir, dia akan kembali lagi, tapi kau harus bekerja lebih keras agar itu bisa terjadi lagi, ucap sang guru besar yang segera memeluk Liang dengan suasana hati bahagia karena di percobaan pertama Liang sudah mampu mewujudkan spirit weaponnya. Seperti yang diharapkan dari apa yang aku lihat dari yang terbaik di ras kita, aku merasa terhibur melebihi rasa lega, tambah sang guru besar, karena bisa dikatakan Liang adalah satu-satunya harapan ras mereka, dan dari kesimpulan ini kemungkinan besar jiwa yang sebelumnya masuk ke tanaman bunga adalah guru besar Liang. Liang akhirnya terbangun, mungkin karena baru bangun dia sempat linglung dan baru beberapa saat kemudian dia mengingat semuanya. Bersamaan dengan itu juga, buah pohon dewa yang muncul di mimpinya ada tepat di depannya yang ternyata Jiang Shen lah yang membawanya. Dengan ekspresi konyolnya dia hanya berkata, "Ini adalah buah terdekat yang aku dapatkan dari pohon di halaman kita. Ini waktu paling lezat sekarang, cepat makan selagi masih segar, ini baik untuk tubuhmu." Mendengar itu pastinya membuat Liang terkejut karena seharusnya buah seperti itu umumnya dihasilkan dari pohon ilahi yang perlu ditanam di pembuluh spiritual dan menyerap satu-satunya esensi dari dunia iblis. Selain itu masih harus menunggu ribuan tahun sebelum tumbuh buah istimewa itu, sehingga mendengar bahwa buah tersebut dipetik dari halaman rumah itu terdengar tidak masuk akal. Pasti ini terjadi saat aku terluka parah dan menyebabkan aku berhalusinasi. Tapi mengapa kekuatan yang terpancar dari buah ini benar-benar asli, pikir Liang. Jiang Shen yang benar-benar tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, masih terus memaksa Liang memakannya. Liang masih terus menolak sehingga Jiang Shen yang melihat sikap keras kepalanya lantas mencoba bertanya apa sebenarnya yang membuatnya begitu membenci umat manusia, karena mungkin saja orang-orang yang telah dia bunuh bahkan tidak melakukan apapun yang menyinggung perasaannya. Baru saja ingin menjawabnya, tiba-tiba Xing Yunzi dan Yinglan menerobos masuk karena katanya ada situasi gawat, dan itu kerusuhan besar di kekaisaran yang saat ini sedang terjadi. Hal pertama yang terlintas di benak Jiang Shen adalah apa hubungannya masalah tersebut dengan dirinya yang hanya orang biasa. Selain itu seharusnya kerusuhan besar yang terjadi pasti hanya sekedar perampokan dan perkelahian. Jiang Shen lantas bertanya kerusuhan macam apa itu, yang ternyata segala macam benda di kota seperti bunga, pot, mangkuk, dan baskom semuanya berubah menjadi roh. Bahkan mereka juga memiliki wajah manusia dan dapat berbicara. Jiang Shen hanya bisa bingung setelah mendengarnya. Adapun Liang, dia langsung berteriak karena tahu penyebabnya.
Dengan pemikirannya yang di luar logikanya itu, menyimpulkan apa yang sedang terjadi, Jiang Shen tiba-tiba teringat pada sebuah paradoks menarik sewaktu dia belum bereinkarnasi. Intinya, diibaratkan seperti sebuah kapal yang terus berlayar di laut, meskipun papan kayunya membusuk dan papan itu langsung diganti, pertanyaannya apakah kapalnya masih bisa disebut kapal yang asli? Sama halnya dengan tubuh manusia, sejak lahir tubuh terus berevolusi tanpa henti. Elemen-elemen yang terbentuk hari ini berbeda jauh dari kemarin. Tapi anehnya kita semua tetap merasa bahwa diri kita masih sama. Meskipun konstitusinya sama, itu tidak berarti mereka adalah hal yang sama. Mereka harus ada dalam ruang dan waktu yang sama untuk bisa disebut sama. Jadi, itu berarti apa mereka orang-orang yang jiwanya telah kau ambil sebelumnya, tambah Jiang Shen berdasarkan apa yang telah dia simpulkan. Menanggapi itu, Liang tidak mengelak, namun dia membenarkan bahwa tepatnya senjata rohnya lah yang melakukannya dan bukan murni kekuatannya. Mengesampingkan semua itu, Liang sadar bahwa masalah yang terjadi karena kekuatan yang dia miliki sebelumnya telah tercuci dan menjadi sangat stabil berkat kalung yang dia pakai sebelumnya. Akibatnya, wadah tempat masternya menyimpan jiwa-jiwa yang dia panen telah mengalami kecelakaan dan semua jiwa melarikan diri. Tapi kenapa jiwa-jiwa ini terikat pada benda yang tampak biasa, pikir Liang. Sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas sehingga dengan segera dia mencoba mengetesnya dengan menyerang ke salah satu orang di tempat itu, sama seperti saat dia sebelumnya memanen jiwa. Namun kali ini tidak ada reaksi sama sekali yang membuatnya benar-benar terkejut dan mulai berteriak-teriak karena dirinya benar-benar telah kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri. Dia terus mencoba dan mencoba, namun sayangnya hasilnya tetap sama. Malah sebaliknya, dia menstabilkan sebuah jiwa yang semakin membuatnya marah. Ini tidak mungkin, aku seharusnya tidak bisa menciptakan jiwa dari ketiadaan. Jiwa-jiwa ini sudah ada sejak awal, aku hanya menstabilkannya ke benda baru, pikir Liang yang berusaha menyangkal kemampuan barunya itu. Alhasil, dia hanya bisa menyalahkan Jiang Shen, bahkan langsung menggigitnya setelah berubah ke bentuk aslinya. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa menangis karena dengan kemampuan barunya itu, mungkin saja dia bisa mengembalikan jiwa-jiwa nenek moyangnya ke dalam pohon ilahi. Bahkan ayah, ibu, teman-teman, dan juga guru besarnya mungkin bisa dibangkitkan kembali. Maafkan aku, tolong ampuni aku karena bertindak tidak masuk akal. Aku tahu kau kuat, meskipun aku tidak tahu kenapa kau memperlakukanku dengan begitu baik, tapi tolong pastikan untuk membantuku lagi. Bantulah aku untuk menghidupkan kembali pohon ilahi rasku, ucap Liang. Jiang Shen tahu kalau kemampuannya dalam menanam cukup bagus, namun dia juga tidak tahu apakah pohon ilahi yang dimaksud bisa disebut sebagai tanaman karena dunia ini sendiri merupakan dunia kultivasi. Begitu mengetahui bahwa manusialah yang telah membakar pohon ilahi, Jiang Shen kembali dibuat terkejut karena secara umum seharusnya ras manusialah yang ditindas oleh ras iblis, bukan sebaliknya. Meskipun pohon ilahi telah terbakar, selama akar tanaman tidak habis terbakar, Jiang Shen percaya pohon itu masih bisa diselamatkan sehingga dia pun segera menerima permintaan Liang dengan sebuah syarat. Jika kau bisa menghidupkan kembali pohon ilahi dan menunggu rasku kembali, jika kau menginginkan hidupku, aku akan memberikannya padamu, ucap Liang yang membuat Jiang Shen sedikit heran karena menurutnya itu terlalu berlebihan hanya karena dia membantu menumbuhkan kembali pohon ilahi. Adapun permintaan yang diinginkan Jiang Shen bisa dibilang cukup sederhana, dan itu meminta agar Liang tidak akan membunuh secara sembarangan lagi, karena dengan begitu Jiang Shen tidak perlu lagi menanggung semua kejahatannya itu. Setelah memperhitungkannya, karena bagaimanapun juga dia malah meminta bantuan ras manusia yang sebelumnya menghancurkan rasnya, Liang langsung menyetujuinya.
Baiklah, ayo kembali ke rumah kayu untuk bersiap sedikit. Ini pertama kalinya aku berpergian begitu jauh. Rasanya masih banyak yang harus dipersiapkan, ucap Jiang Shen. Dan ketika Yinglan bertanya tentang keputusannya itu, dia hanya berkata bahwa dirinya punya pengaturan tersendiri. Tak betul lama Jiang Shen baru sadar akan masalahnya sendiri, apalagi dia juga tidak tahu akan berapa lama pergi. Pertama, dia masih memiliki ternak. Ada juga masalah rumah yang harus dibersihkan dan dirawat, termasuk penghuni-penghuni lainnya yang harus diberi makan. Sedangkan untuk para kultivator lainnya, sebisa mungkin dia harus mencari alasan agar mereka kembali ke rumah masing-masing. Di jalan aku juga perlu memperbaiki kereta, memasak sendiri, dan membuat obat jika aku sakit. Sepertinya aku juga butuh seorang pengawal, pikir Jiang Shen. Setelah kembali, begitu tahu tentang perjalanannya pastinya membuat semuanya, khususnya keempatnya yaitu Mu Yun Huang, Yu Huang, Shu Ling dan Tan Tai Yunlan terkejut. Apalagi di perjalanan kali ini mereka sama sekali tak diajak. Xing Yunxi sempat bingung karena mereka perlu menyiapkan transportasinya, sehingga dia segera diberitahu bahwa sang master sedang menyembunyikan kekuatannya, meski nyatanya memang Jiang Shen sendiri yang merasa bahwa dirinya hanya manusia biasa. Untuk pengawal yang Jiang Shen pilih, mereka ternyata Ji Yuan Hao, Xuan dan Yinglan, dengan alasan bahwa mereka terlihat sangat bisa diandalkan. Sedangkan kenapa Xing Yunxi tidak diikut sertakan? Karena dia diminta untuk merawat Tushanmu yang sangat pilih-pilih makanan. Apapun itu, siapapun yang akan berangkat telah diputuskan. Sekarang aku akan menyiapkan makanan dan perlengkapan, tambah Jiang Shen, karena baginya persiapan itu sangatlah penting karena dia sendiri sama sekali belum pernah keluar dari kota Dayan. Konyolnya, kata-kata Jiang Shen yang sama sekali belum pernah pergi meninggalkan kota Dayan malah disalahartikan oleh Ji Yuan Hao yang sangat yakin itu pasti ada makna tersirat untuk menguji mereka. Selain itu, untuk bisa sampai di tempat tujuan tidaklah segampang yang difikirkan karena mereka harus waspada pada bahaya yang datang, termasuk 10 ras iblis di luaran sana. Adapun rasnya sendiri adalah ras Jimeng, ras Baizi, ras Faidan, ras Shiti, ras Griffon, ras Burung Songming, ras Golden Winged Rock, ras Rubah Tushan. Selain 8 ras di atas, ada juga ras-ras lain seperti ras Kirin, ras Huntun, dan ras Tauti. Mempertimbangkan rute terpendek yang harus mereka lalui, mereka masih akan melewati setidaknya 2 wilayah yang diduduki oleh ras iblis. Mengesampingkan ras Tushan yang pastinya tak mungkin menjadi ancaman, Ji Yuan Hao kemudian menjelaskan semua rencananya pada Jiang Shen yang membuatnya cukup senang karena dia akan melewati rumah Tushanmu, sehingga pada akhirnya dia akan membawanya juga. Tushanmu sebenarnya ingin kembali, namun dia merasa tingkat kultivasinya belum cukup karena masih belum mencapai kultivasi 9 ekor. Dia juga berencana memberikan kejutan pada para leluhur dan memberikan pukulan mematikan pada musuh-musuhnya agar mereka tidak berani mengganggu orang-orang dari rasnya. Ini benar-benar kesempatan besar bagiku. Aku harus memastikan untuk mengambil ini dengan baik. Ayah, kalian lebih baik menunggu Little Mu ini, ucap Tushanmu. Dengan itu rutenya akhirnya telah ditentukan. Setelah menghibur para gadis yang tidak ikut, dia mulai menyiapkan makanan untuk perjalanannya. Mu Yun Huang kembali datang karena dia masih tetap ingin ikut. Menanggapi itu, Jiang Shen lantas menjelaskan bahwa bukan karena mereka lemah, justru sebaliknya dia membutuhkan mereka yang kuat untuk menjaga rumah. Apalagi perempuan itu sangat perhatian dan teliti dalam banyak hal. Begitu aku pergi memulai perjalanan ini, aku tidak tahu kapan akan kembali. Aku masih butuh orang untuk mengurus pekerjaan kecil dan besar di rumah. Aku akan merasa tenang kalau menyerahkannya pada kalian, tambah Jiang Shen yang membuat Mu Yun Huang akhirnya menyadari niat sang master tanpa tahu bahwa alasan utamanya sendiri
karena Jiang Shen merasa wali atau orang tua mereka terlalu menyeramkan dan dia tak mungkin bisa bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu pada putri-putri mereka. Di sisi lain halaman, si pedang kayu Lionel terlihat sedang menyerap esensi spiritual langit dan bumi untuk memulihkan kondisinya. Melihat hasilnya, Ji Yuanhao cukup puas, apalagi di halaman ini energi langit dan bumi benar-benar berlimpah. Lionel yang mendengar pembicaraan sebelumnya meminta agar Ji Yuanhao membawanya juga, namun Ji Yuanhao agak ragu karena jika dia pergi membawanya juga, besar kemungkinan wujud Lionel akan terlihat oleh sang master yaitu Jiang Shen. Aku tidak tahu kenapa aku harus pergi. Aku selalu merasa ada sesuatu yang sedang menungguku. Sepertinya aku lupa tentang sesuatu yang sangat penting, tapi aku merasa jawabannya akan langsung ada di depan mata, ucap Lionel yang dengan segera pergi untuk menemui Jiang Shen. Sementara itu, Jiang Shen sendiri saat ini sedang merancang desain yang kemungkinan adalah kendaraan yang akan dia gunakan untuk perjalanan. Di saat itulah tiba-tiba dari luar Lionel menerobos masuk dan menghantamnya, yang mana kegaduhan itu pastinya menarik perhatian semua orang. "Master, tolong bawa aku juga," teriak Lionel, sedangkan Ji Yuanhao yang terlambat menyusul hanya bisa menganggap itu bukan urusannya dan dia sama sekali tak mengenalnya. Sementara itu di sebuah tempat, seorang pria yang ternyata adalah Demon King dari ras Faidan terlihat sedang ketakutan menghadapi seorang pria bernama Zhong Ryu yang identitasnya adalah pangeran tertua dari ras burung Songming. Adapun alasannya, sepertinya Zhong Ryu mengincar anak perempuan Demon King, namun ternyata putrinya itu sampai sejauh ini masih belum kembali juga, sehingga Zhong Ryu mengira sang Demon King dengan sengaja menyembunyikan putrinya. Selain masalah itu, hal yang membuatnya semakin marah karena foto dirinya yang digambar oleh Demon King dan seorang bernama Shinshi benar-benar sangat buruk. Alhasil, selain putri Demon King yang pergi entah kemana, saat ini semua pangeran lain menjadikan dirinya bahan tertawaan dan olok-olokan. Saking marahnya, Zhong Ryu berkata akan membunuh Demon King. Mendengar itu, Demon King meminta ampun dan berkata bahwa dia mempunyai rencana lain. Konyolnya, ketika ditanya apa itu dengan wajah tanpa dosa, Demon King berkata bahwa dia tidak tahu. Untuk mengetahui masalah yang terjadi, kita akan mundur ke peristiwa beberapa bulan yang lalu. Ketika Jiang Shen sedang melintasi hutan dengan perasaan senang karena berhasil mendapatkan ubi liar, tiba-tiba dia tersandung oleh sepotong kayu yang tergeletak di jalan. Melihat kayunya yang sangat mengkilap, Jiang Shen segera mengambilnya dan langsung menyukainya karena selain keras dan sangat halus, warna kayunya dalam dan memikat. Teksturnya juga halus dan unik, bagian luarnya mengkilap seperti cermin. "Aku benar-benar menemukan harta karun," ucap Jiang Shen yang memutuskan untuk membawanya. Dari semua itu kita bisa menyimpulkan, meskipun belum terbukti benar, namun kemungkinan besar kayu yang ditemukan oleh Jiang Shen adalah putri dari ras Faidan, dan setelah dibawa oleh Jiang Shen, dia kemudian diolah kembali menjadi sesuatu, dan itu pedang kayu Lionel. Kembali lagi ke kediaman Jiang Shen. Melihat Lionel yang muncul secara tiba-tiba pastinya hanya bisa membuat Jiang Shen terkejut sekaligus kebingungan saat dia juga mempertanyakan identitasnya dan mengapa juga dia harus membawanya. "Aku adalah roh senjata. Aku tidak tahu apa Anda ingat tentang mengukir pedang dan memberikannya pada orang lain," ucap Lionel yang seketika membuat Jiang Shen akhirnya mengingatnya. Namun ingatan yang dimaksud malah lebih berfokus pada roh yang muncul di kota, sehingga mengira Lionel adalah jenis roh yang sama. Dia hanya bisa menyalahkan Liang. Liang berusaha menyangkalnya, namun Jiang Shen sama sekali tak peduli, sehingga merasa siapa yang berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Hanya karena kebangkitan Lionel dianggap perbuatan Liang, maka dia harus bertanggung jawab, dan itu dengan mengizinkannya ikut.
Ini benar-benar tak ada hubungannya denganku. Semua ini dimulai karena orang ini. Selain itu, aku bahkan tidak punya keberanian untuk mengatakan tidak untuk saat ini, pikir Liang saat dia menatap ke sumber masalahnya yang pastinya adalah Ji Yuanhao. Sementara itu, tak lupa Xing Yunzi memberitahu Shen Xiaozi tentang perjalanan Jiang Shen menuju ke wilayah iblis. Meski dirinya tidak diajak, Shen Xiaozi tidak terlalu mempermasalahkannya, apalagi dia juga harus secepatnya kembali ke tanah suci Yuhua untuk menyelesaikan beberapa masalah, terutama memastikan para kelompok kultivator yang membuat masalah di tempat ini benar-benar tutup mulut. Karena dia harus kembali, Shen Xiaozi menyerahkan perawatan Mu Yunhuang dan Yu Huang pada Xing Yunzi. Diminta pendapat tentang perjalanan ke dunia iblis, Shen Xiaozi merasa bahwa semuanya tidaklah sederhana dan harus ekstra hati-hati. Selain itu, dari penjelasan Liang dikatakan bahwa ras manusia telah membasmi ras iblis, dan secara kebetulan juga wilayah terdekat dengan ras iblis adalah kota Imperial Dayan. Jadi sangat aneh jika manusia menyerang iblis tanpa ada yang mengetahuinya. Perjalanan ini tidak akan mudah untuk Master dan yang lainnya, tambah Shen Xiaozi. Namun kecemasannya itu langsung hilang setelah Xing Yunzi berkata bahwa dengan adanya sang Master, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun rasanya lelah, akhirnya Jiang Shen berhasil menyelesaikan alat transportasi untuk perjalanannya, dan dengan bertambahnya anggota perjalanan yaitu Lionel, dia juga perlu menyesuaikan kembali desain awalnya, apalagi itu adalah seorang gadis. Tusanmu mengira dirinya lah yang dimaksud sehingga dia dan Lionel mulai sedikit berdebat. Melihat pertengkaran mereka, Jiang Shen hanya bisa tersenyum karena di masa lalu di tempatnya itu sama sekali tak ada satupun hewan peliharaan, dan malah sekarang dia mempunyai 3. Selain itu, jika dia berhasil menyelamatkan pohon dewa keluarga Liang, maka dirinya mungkin akan dipanggil sebagai penyelamat mereka dan menikmati semua kehormatan, kekayaan, dan mencapai puncak hidup. Dengan begitu, aku tak perlu lagi bersembunyi di rumah kayu kecil di gunung yang dalam ini, pikir Jiang Shen, tanpa tahu bahwa sebenarnya saat ini saja dia sudah sangat dihormati oleh yang lainnya. Tak butuh lama, gadis-gadis lainnya datang dan mereka langsung takjub dengan hasil karya Jiang Shen yang meskipun bentuknya hanya sebuah kapal, namun itu lebih seperti rumah yang bisa bergerak. Alasannya, kapal tersebut dilengkapi dengan berbagai macam peralatan seperti tungku api, kulkas, AC sentral yang bisa diatur, dan yang terpenting kapalnya sendiri bisa dikendarai di tanah, lautan, dan udara. Pergi ke ruang mesin, mesinnya sendiri benar-benar tak terduga, yang mana untuk sumber tenaganya berasal dari Liang dan Tusanmu. Singkatnya, Jiang Shen telah membuat roda hamster sehingga selama mereka berlari di atasnya dan memutarnya akan menghasilkan energi. Aku jadi mulai meragukan tindakan kita saat ini. Aku bisa saja mati bahkan sebelum aku kembali ke tanah airku, pikir Liang. Akhirnya perjalanan mereka pun dimulai. Liang segera berlari memutar rodanya dan bukannya kesulitan, justru sebaliknya tiba-tiba dia dipenuhi dengan energi dan bersamaan dengan itu juga kapal melesat pergi. Sementara itu di alam iblis, tepatnya di wilayah ras Golden Winged Rock, sang raja yang akan kita sebut Rock King tiba-tiba merasakan sebuah firasat yang sangat buruk. Ketika sedang mencemaskan itu semua, tiba-tiba salah satu bawahannya datang untuk melaporkan bahwa sebuah objek tak dikenal telah terdeteksi sedang mendekat dengan cepat dari perbatasan, dan itu seperti sesuatu yang dikendarai oleh seorang kultivator. Adapun objek yang dimaksud pastinya adalah kapal milik Jiang Shen. Jiang Shen sendiri terlihat sangat senang karena dia bisa merasakan rasanya terbang. Menggunakan kemampuan ramalannya, Rock King bisa merasakan kehadiran semua orang di atas kapal, khususnya Ji Yuanhao, Kaisar Dayan yang telah mempermalukan dirinya belum lama ini. Namun ketimbang kehadiran yang lainnya, justru sebaliknya Jiang Shen adalah yang paling mencolok karena auranya hanya aura manusia biasa.
Singkat cerita, daripada mengirim langsung para jenderal terbaik untuk mencegah kelompok Jiangshan, pertama-tama Rocking memberikan perintah untuk mengirimkan pesan terlebih dahulu. Namun sayangnya beberapa saat kemudian para pengirim pesan yang semuanya adalah burung, sebelum pesannya sampai, mereka malah sudah kalah terlebih dahulu, yang mana hal itu pastinya membuat Rocking bertambah kesal. Mendengar bahwa pihak lain akan segera menuju ke perbatasan, Rocking kembali percaya diri karena di perbatasan ada sebuah penghalang, dan itu merupakan penghalang yang dibuat menggunakan 30 ekornya sendiri dan memanfaatkan 77 energinya untuk menjaganya, sehingga jika ada manusia yang ingin menembus akan butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Baru saja senang, di detik berikutnya kabar tak enak langsung muncul, yang mana kapal Jiangshan dengan mudah bisa menembus penghalang yang dibanggakan oleh Rocking. Rocking yang benar-benar sangat murka pada akhirnya memutuskan untuk pergi menemui pihak lain sendiri. Begitu memasuki alam iblis, Tusanmu terlihat begitu senang karena udaranya benar-benar sangat bersih dan segar tanpa ada bau manusia yang busuk. Ji Yuanhao dan Yinglan juga penuh dengan kekaguman karena itu baru pertama kali mereka pergi ke wilayah iblis. Sedangkan Lionel dia langsung merasa keakraban. Melihat kapal semakin mendekat, Rocking segera memulai serangannya. Tahu ada seseorang yang menyerang, Tusanmu mulai panik. Namun sebaliknya, Ji Yuanhao dan Yinglan masih asik menikmati makanan saat mereka meminta Tusanmu untuk tetap tenang. Jiangshan masih menikmati pemandangan di luar yang tiba-tiba ada banyak sekali burung. Begitu kata burung terucap dari mulutnya, itu membawa kekuatan yang luar biasa yang seketika menyingkirkan semua burungnya, yang ternyata juga burung-burung itu adalah serangan dari Rocking. Itu tidak mungkin apa yang sudah dilakukan manusia itu. Dia bahkan tidak mengangkat jarinya, namun Golden Winged Rock kami hanya seekor burung biasa, pikir Rocking, yang kemudian bisa merasakan penindasan dari kedatangan Jiangshan. Dan itu bahkan lebih kuat dari prehistoric Divine Beast. Tiba-tiba Rocking tertarik oleh kekuatan besar dan mendarat di tangan Jiangshan setelah secara paksa diubah kembali menjadi bentuk burungnya. Dari mana burung kecil ini datang? Namun sayap ayam goreng, aku sangat menyukainya, ucap Jiangshan saat melihat mangsa di tangannya. Ji Yuanhao dan yang lainnya hanya bisa terkejut karena mereka pastinya tahu bahwa itu adalah Golden Winged Rocking, sehingga dengan segera Ji Yuanhao memberitahu Jiangshan akan hal itu, yang pastinya hanya bisa membuat Jiangshan terkejut karena seorang raja di tempat ini hampir saja dijadikan ayam goreng. Jiangshan hanya bisa meminta maaf, adapun Rocking masih terlihat bingung, apalagi dia tidak pernah mendengar ada sosok seperti Jiangshan di antara manusia sebelumnya. Ji Yuanhao kemudian menjelaskan siapa sebenarnya Jiangshan, sehingga sekali lagi Rocking hanya bisa terkejut karena manusia yang terlihat biasa ternyata merupakan dalang di balik kekalahannya sebelumnya, dan bahkan hampir saja dia mati lagi di tangannya. Ditanya tentang tujuan mereka memasuki alam iblis, Ji Yuanhao segera menjelaskannya sambil menunjukkan sosok Liang, karena tujuan utama perjalanan mereka adalah membantunya mengembalikan hidup rasnya. Oh, setelah semua perbincangan itu kami masih belum tahu nama panggilanmu, ucap Ji Yuanhao, yang langsung dijawab, terserahmu saja, aku dulu memang pernah mempunyai kode name, tapi sekarang sudah tidak penting. Tak disangka, Rocking malah mengetahui siapa sebenarnya Liang, yang ternyata pangeran ketiga dari ras Gu yang berbahaya. Adapun namanya adalah Shi Guang. Setelah mengetahui secara detail tentang identitas Liang atau Shi Guang, Ji Yuanhao merasa ada yang salah. Intinya, sebagai seorang pangeran ketiga dengan struktur alam iblis, Shi Guang seharusnya ditempatkan di ring ketiga, sehingga bagi siapapun, khususnya para manusia yang konon telah membakar pohon ilahi, setidaknya mereka harus melalui 2 outer ring agar bisa sampai di tempat yang dituju. Jadi setidaknya ada 2 ras yang berbeda yang menyadarinya juga.
Demi bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup kuat untuk memusnahkan ras mereka, mereka harus mengumpulkan kultivator dalam jumlah banyak. Mereka bisa memberikan dampak pada ring ketiga tanpa menyebabkan masalah dengan ras lain. Itu tidaklah alami dan tidak masuk akal. Golden Winged Rock King pasti menyembunyikan sesuatu dari kami, pikir Ji Yuanhao yang berhasil menganalisa semuanya. Tiba-tiba Rocking melepaskan amarahnya sehingga dengan segera Ji Yuanhao dan Yinglan bergegas melindungi Jiang Shen. Adapun alasannya ternyata dia meminta agar Shi Guang diserahkan padanya yang pastinya juga ditolak. Melihat amarah Rocking, Jiang Shen menganggapnya sesuatu yang wajar, mengira bahwa alasannya karena merekalah yang salah dengan menyelonong masuk ke wilayahnya. Belum lagi identitas Rocking adalah raja dari tempat ini. Kurasa sudah saatnya untuk menyelesaikannya dengan metode manusia, misalnya seperti suap, pikir Jiang Shen. Meski awalnya dia bingung harus memberikan apa karena pihak lain adalah seorang raja yang pasti kaya raya, tetapi untungnya dia memiliki sesuatu sehingga segera pergi untuk mengambilnya. Begitu Jiang Shen pergi masuk, Shi Guang langsung menanyai Rocking sehubungan dengan asal-usulnya yang sayangnya tak mau mengatakannya. Malah sebaliknya dia mulai melontarkan beberapa patah kata untuk menghina Shi Guang yang meskipun rasnya hampir punah akan tetapi dia berhasil meloloskan diri. Ketika perdebatan mereka mulai memanas, Jiang Shen akhirnya kembali. Tahu bahwa Rocking sama sekali tak mau memberikan mereka pergi membuatnya sedikit bingung karena dia sendiri tahu bahwa di balik semua gertakannya sebenarnya Rocking sedang ketakutan yang sangat dalam. Mengesampingkan semua itu dengan sopan, Jiang Shen mencoba menawarkan hadiah yang telah dia ambil. Awalnya semua terlihat normal, namun begitu kotak dibuka tanpa bisa melawan, Rocking langsung tersedot ke dalamnya. Bahkan lonjakan kekuatan dari benda tersebut sampai bisa dirasakan oleh Demon King dan juga Zhong Ryu. Semua orang hanya bisa terkejut karena Golden Winged Rock King telah tersegel dengan usaha yang semudah itu. Adapun pelaku utama yaitu Jiang Shen malah kebingungan sehingga ketika mendengar pujian Ji Yuanhao karena dia berhasil menyegel Rock King, ekspresi bingungnya segera digantikan dengan keterkejutan. Jadi aku tidak hanya menyusup ke teritori mereka, aku bahkan menangkap raja mereka. Aku melakukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan, pikir Jiang Shen. Rock King yang tersegel di dalam hanya bisa berteriak-teriak meminta dibebaskan. Selain itu dia sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatannya dan secara perlahan kekuatannya mulai tersedot. Jiang Shen awalnya ingin meminta maaf, namun begitu mendengar suara Jiang Shen, justru Rock King lah yang segera meminta maaf terlebih dahulu dan bahkan kali ini dia memanggilnya Tuan Expert. Aku hanya ingin meminta maaf, tapi sekarang malah terlihat seperti aku yang sedang mengancamnya, pikir Jiang Shen, sehingga karena masih merasa bersalah, dia pun menyanggupi permintaan Rock King untuk membebaskannya. Rock King akhirnya berhasil keluar. Yang luar biasa dan membuat semua orang terdiam di tempat, entah mengapa kekuatan penuh dari Rock King telah meningkat secara drastis. Tak hanya mereka, korban utamanya juga menjadi kebingungan karena tiba-tiba meridiannya seperti telah dimurnikan, padahal biasanya masih butuh waktu 10 tahun lagi untuk bisa kultivasi hingga level itu. Melihat keuntungan yang diterima oleh Rock King, Shi Guang segera mendekati Jiang Shen dan meminta Jiang Shen untuk menggunakan jimat itu padanya juga. Jiang Shen yang semakin bingung hanya bisa menatapnya dengan tatapan bodoh. Namun Shi Guang terus berusaha meminta sehingga pada akhirnya Jiang Shen mengabulkan permintaannya itu. Padahal aku melakukan ini dengan setengah percaya, tapi aku benar-benar memasukkan dia ke dalam. Logikanya di mana, pikir Jiang Shen. Setelah masuk, tak butuh lama, Shi Guang dikeluarkan. Namun sayangnya tidak ada perubahan sama sekali yang membuat Shi Guang cukup tak puas, apalagi dengan polosnya Tusanmu mempertanyakan perubahannya itu.
Lionel ingin mencobanya juga, dan tak seperti Shi Guang, begitu Lionel dikeluarkan, auranya hampir sama seperti sewaktu Rocking keluar, atau bahkan aura kali ini jauh lebih unggul. Dan yang terpenting, penampilan Lionel bukan lagi pedang kayu, melainkan wujudnya yang telah bertransformasi, yang bahkan membuat Jiang Shen dan yang lainnya terkejut. Dan sayangnya juga, wujud barunya itu belum bisa ditampilkan. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.